Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida Royana. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman tentang materi pendidikan Pancasila. Oke, sebelumnya saya di sini ingin memberitahu bahwa sumber saya untuk merangkum materi pendidikan Pancasila ini, saya mengambil dari e-book ini. Oke, begitu langsung aja kita masuk ke bab pertama. Jadi Pancasila ini adalah dasar falsafah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Dan Pancasila ini digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat agar setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak pemerintahan Orde Baru, sejak saat itu pemerintahan berupaya untuk menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Dan di sini ternyata dalam landasan pendidikan Pancasila ini dibagi menjadi 4 landasan. Oke, yang pertama yaitu adalah landasan historial atau landasan historis. Jadi, berdasarkan landasan historis, Pancasila ini dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya itu biasa diambil dari nilai-nilai pandangan hidup bermasyarakat. Dan setiap bangsa ini mempunyai ideologi dan pandangan hidup yang berbeda-beda yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada bangsa itu sendiri. Contohnya seperti kepercayaan kepada Tuhan, dan juga sikap toleransi yang telah lahir sejak masih bayi, dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan begitu juga sila-sila yang lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang landasan kultural. Jadi secara kultural, unsur-unsur Pancasila ini terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada negara Indonesia secara umum. Dan pandangan hidup satu bangsa itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Dan jika suatu bangsa itu tidak mempunyai pandangan hidup, maka bangsa itu mempunyai kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang dari luar negerinya. Dan selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis. Jadi Pancasila secara yuridis itu telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dan pasal 39 ayat 2 ini menyebutkan bahwa isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan itu wajib memuat pendidikan Pancasila di dalamnya, dan juga pendidikan agama dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, kurikulum ini bersifat nasional. Dan yang keempat adalah landasan filosofis. Pembahasan di dalam Pancasila ini berwujud dan bersifat filosofis. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau biasa disebut filsafat hidup, dan juga berdasarkan filosofis dan objektif. Nilai-nilai yang tertuang pada sila-sila Pancasila ini merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Dan Pancasila ini merupakan filsafat negara, sehingga harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu tujuan Pancasila. Jadi Pancasila ini kan merupakan ideologi bangsa Indonesia dan merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Bunyi dari Pancasila sendiri yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan kita mempelajari pendidikan Pancasila, maka seseorang itu akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya yang mengikuti perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dan juga berkembang. Melalui pendidikan Pancasila ini, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab semua masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan juga konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional.
Nah, tujuan dari Pancasila itu yang pertama yaitu tujuan untuk pendidikan Pancasila. Nah, jadi pendidikan Pancasila ini kan mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bermasyarakat, dan juga perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga perilaku kebudayaan dan beraneka-ragaman kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan perorangan. Nah, maka dari itu perbedaan pemikiran, pendapat, dan kepentingan ini diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu tujuan nasional. Jadi tujuan nasional ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dan pendidikan Pancasila ini sebagai salah satu dari mata kuliah pengembangan kepribadian memiliki misi dan visi yang sama dengan mata kuliah yang lainnya, yaitu yang pertama, visi pendidikan Pancasila yaitu menjadikan pendidikan Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Dan visinya yaitu tujuannya itu agar mahasiswa ini mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang keempat yaitu adalah kompetensi pendidikan Pancasila. Nah, kompetensi pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas. Dan adapun kompetensi yang diharapkan yaitu seperti yang pertama, yaitu mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya. Selanjutnya tujuan yang kelima yaitu sebagai dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Jadi berdasarkan landasan pendidikan Pancasila ini sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi di atas sebelumnya, jadi substansi kajian pendidikan Pancasila itu memiliki 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama Pancasila sebagai filsafat, yang kedua Pancasila sebagai etika politik, yang ketiga Pancasila sebagai ideologi Pancasila, dan yang terakhir yang keempat yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami latar belakang historis pendidikan Pancasila dengan memahami fakta budaya dan juga filsafat hidup bersama dalam suatu negara dengan cara mempelajari pemahaman dasar-dasar yuridis yang bertujuan sebagai pendidikan nasional, pendidikan Pancasila, serta kompetensi yang diharapkan dari perkuliahan pendidikan Pancasila. Serta mahasiswa juga diharapkan bisa memahami proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang meliputi seperti kronologis perumusan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, serta kronologi pengesahan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, serta dinamika pelaksanaan dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua Pancasila sebagai etika bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai ideologi nasional, dan yang keempat yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Jadi pada zaman sebelum kebudayaan Hindu masuk dan berkembang di Indonesia, suku bangsa Indonesia ini telah mengenal unsur-unsur pembentukan Pancasila. Yang pertama dimulai dari unsur sila pertama. Jadi sebelum kebudayaan Hindu itu berpengaruh di Indonesia, orang Indonesia itu telah mengenal pemujaan terhadap suatu kekuatan. Contohnya saja seperti di Kalimantan itu mengenal dengan sebutan Tuh, dan di Jawa itu mengenal dengan sebutan Hyang Parung Gesang. Dan yang ketiga yaitu di Tapanuli, biasanya ini mereka mengenal dengan sebutan Ompu Debata. Dan lanjut pada sila yang kedua, pada zaman kuno
ini rasa kemanusiaan bangsa Indonesia ini telah ditunjukkan dengan kesediaannya bangsa Indonesia untuk bergaul dengan orang-orang dari negeri jauh, yang menimbulkan masuknya pengaruh dari budaya luar. Selanjutnya pada sila yang ketiga, di awal peradaban suku Indonesia, ini manusia ini hidup dalam satu kesatuan yang biasanya disebut dengan kata suku. Dan selanjutnya pada sila keempat, ikatan suku itu bisa dijiwai oleh rasa kekeluargaan yang besar, yang biasanya dalam bahasa asing ini disebut sebagai komunal. Nah, masyarakat suku ini menggunakan cara berunding, bermusyawarah dalam menghadapi suatu masalah. Contohnya seperti masyarakat Lombok ini menyebut musyawarah itu dengan istilah begundem. Dan juga masyarakat Manado ini biasanya menyebut musyawarah ini dengan istilah mapalus atau gotong royong. Dan juga sila yang terakhir yaitu sila kelima, organisasi masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para warganya, seperti hak milik tanah yang bersifat komunal atau kekeluargaan, dan juga pembuatan rumah besar untuk keluarga yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Mentawai, Dayak, Toraja, Irian, dan bahkan rumah keluarga di Jawa. Dan juga untuk menyelesaikan pembuatan rumah ini biasanya itu masyarakat ini melakukannya dengan cara bergotong royong. Jadi menurut sila pertama, Indonesia ini telah mengalami perkembangan dalam memuji kekuatan, dan ditambah dengan adanya pengaruh agama Hindu. Nah, mereka ini tidak lagi menyembah kekuatan yang tidak nyata, tapi mereka ini menyembah dengan sesuatu yang nyata. Seperti contohnya mereka ini menyembah patung dewa seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, itu dalam pemahaman Hindu. Dan juga dalam pemahaman Buddha biasanya mereka ini menyembah patung Adi Buddha. Selanjutnya menurut sila kedua, pada zaman kebudayaan ini pergaulan antar bangsa itu semakin intensif, yang mana orang-orang India yang membawa pengaruh Hindu dan juga Cina sebagai pembawa pengaruh Buddha. Nah, ini kemudian menjadi perkawinan antar bangsa. Selanjutnya menurut sila yang ketiga, pengaruh Hindu Buddha ini menyebabkan timbulnya adanya ikatan masyarakat. Biasanya ini mereka menyebutnya dengan kerajaan. Jadi batas wilayah kerajaan ini lebih nyata dibandingkan batas wilayah persekutuan. Dengan adanya kerajaan-kerajaan ini membuat sifat mempertahankan daerah sendiri dengan dilihat dalam peperangan, dan kedudukan orang yang dibatasi atau dibedakan oleh aturan sosial ini biasanya disebut dengan kasta. Selanjutnya menurut sila keempat, nah jadi meskipun kedudukan ini dibatasi dengan kasta, musyawarah ini tetap berjalan. Jadi seorang raja ini memiliki dewan penasihat, dan juga masyarakat ini juga memiliki kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu masyarakat komunal yang masih hidup. Dan yang terakhir yaitu pada sila kelima, jadi meskipun berkembang dengan sikap mengabdi kepada raja yang dianggap sebagai dewa atau keturunan dewa dan sebagainya, tapi kesejahteraan ini masih nampak dari masyarakat dan bahkan juga dari raja itu sendiri. Jadi pada sila pertama yaitu pengaruh pertama penyebaran Islam, yaitu berkembangnya agama baru yang mana mengubah pemujaan dewa menjadi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ajaran tauhid. Nah, khususnya ini pada wilayah Jawa. Maka dari itu sebagian warga yang masih bertahan pada agama Hindu Buddha pada saat itu, mereka ini berpindah dari Jawa ke daerah lain seperti contohnya di Bali. Dan juga sila kedua, menurut HMS Mintareja, bahwa pada masa Orde Baru jumlah orang yang mengaku beragama Islam itu hanya 20% saja. Dan juga Muhammadiyah menyebutkan pada tahun 1985 orang yang mengaku agama Islam itu hanya 25% saja. Selanjutnya pada sila yang ketiga, jadi pada masa pengaruh Islam muncul, itu kekuatan-kekuatan dari Barat ini mulai mengancam kebebasan kepada agama Islam ini. Nah, hal ini menumbuhkan rasanya kecintaan dalam kelompok sosial dan juga semangat dalam mempertahankan kebebasan. Selanjutnya pada sila keempat, pengaruh Islam pada sifat kerakyatan, yaitu pihak Islam ini mengangkat derajat orang bawahan dengan ajaran ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir berdasarkan sila kelima, jadi agama Islam ini mengajarkan perbuatan amal dan zakat fitrah pada pihak yang diwajibkan. Nah, jadi walaupun politik raja Islam ini sering menjauhkan rakyat dari beramal dan berzakat karena banyaknya perang yang dilakukan, maka banyak juga
maka banyak juga masyarakat yang jatuh miskin, dan juga banyak juga tanah-tanah pertanian yang menjadi terlantar. Jadi pada sila pertama, yaitu sekitar abad ke-15 sampai 16, itu dikenal sebagai abad penjajahan bangsa barat. Nah, penjajahan ini dilatar belakangi dengan berbagai macam faktor seperti adanya perdagangan, penyebaran agama, maupun sekedar berpetualang. Nah, orang barat pun menjadi perantara dalam menyebarkan agama Kristen. Selanjutnya pada sila yang kedua, yaitu sikap bersahabat, itu selalu diperlihatkan oleh bangsa Indonesia kepada orang-orang asing yang baru datang ke Indonesia. Nah, tapi karena tindakan mereka ini ingin menguasai negara Indonesia, maka persahabatan mereka ini akhirnya putus dan akhirnya mereka pun bermusuhan. Selanjutnya pada sila yang ketiga, yaitu orang-orang barat, orang-orang asing barat, mereka juga memperkenalkan kebudayaan mereka, contohnya seperti cara berpakaian, cara bertani, alat transportasi atau teknologi modern, dan juga pendidikan modern. Nah, situasi dan kondisi ini memberi peluang bagi integritas nasional secara bertahap dan pembentukan bangsa Indonesia dalam pengertian politik. Selanjutnya, sila keempat, ini terdapat berbagai ide kenegaraan dan kemasyarakatan dalam pendidikan dan politik dalam menjalankan pemerintahan Indonesia yang telah dirintis dari kesatuan kolonial. Nah, yang terakhir yaitu pada sila kelima, yaitu bukan hanya dengan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia yang hanya dapat diperbaiki, tapi dengan adanya mereka memakai sila kelima ini, pembentukan masyarakat ini menjadi adil dan makmur. Jadi pada sila pertama, yaitu sekitar tahun 1923, muncullah partai PPKD, yaitu Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Nah, atau biasa disebut sebagai Perkumpulan Politik Katolik Indonesia. Dan juga pada sila kedua, pergerakan paham-paham tentang politik ini menimbulkan sifat kebangsaan yang berkemanusiaan. Dan lanjut pada sila ketiga, paham tersebut ini membuat berbagai unsur seperti adanya kesukuan atau ras itu tidak menjadi penghalang untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya pada sila keempat dan juga sila kelima, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan juga mewujudkan keadilan sosial, mereka ini menginginkan bentuk pemerintahan yang demokratis, yang mana menyertakan rakyat di dalam pemerintahannya. Nah, hal ini menunjukkan pandangan politik yang modern. Jadi, filsafat sendiri ini adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Nah, istilah filsafat sendiri ini secara etimologis merupakan padanan kata dari bahasa Arab yaitu falsafah dan juga dari bahasa Inggris yaitu filosofi, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Sehingga filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini sebagai produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga ini memiliki beberapa fungsi dan juga beberapa peran sebagai pedoman dan pegangan sikap dan juga tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara untuk bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila menurut para ahli. Jadi yang pertama ini pengertian filsafat Pancasila menurut Bapak Insinyur Soekarno. Jadi menurut Bapak Soekarno, filsafat Pancasila ini merupakan filsafat asli dari Indonesia yang kemudian diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India yaitu Hindu-Buddha, Barat yaitu Kristen dan juga Arab yaitu Islam. Dan yang kedua yaitu menurut Soeharto. Jadi Pak Soeharto ini berkata bahwa filsafat Pancasila ini mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Semua elemen barat ini disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau biasa disebut sebagai Pancasila Truly Indonesia. Yang ketiga, ini adalah menurut Ruslan Abdul Ghani. Jadi menurut Bapak Ruslan, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau bisa disebut sebagai cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi saya sebutkan ada 9 fungsi, yaitu pertama, jadi filsafat Pancasila ini berfungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia,
yang ketiga sebagai sumber dari semua sumber hukum, yang keempat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kelima menjadi falsafah hidup bernegara, dan yang keenam yaitu menjadi sebagai dasar negara, dan yang ketujuh yaitu memberi hakikat kehidupan bernegara, yang kedelapan memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan juga tujuan bernegara, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Tujuan dari filsafat Pancasila yaitu yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun secara ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan yang keempat yaitu untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Jadi ideologi dikatakan sebagai pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Jadi secara etimologi, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, yaitu baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun hukum. Istilah ideologi sendiri ini pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis yaitu bernama Antoine de Tracy, yaitu sekitar tahun 1796 ketika revolusi Prancis itu tengah bergelora. Jadi Tracy ini menggunakan istilah ideologi untuk menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia atau science of idea. Jadi gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis pada saat itu. Tapi Napoleon ini mencemoohnya sebagai khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Dan menjelang abad ke-19, istilah ideologi ini mulai mendapat konotasi negatif akibat ulahnya Napoleon. Jadi Napoleon secara sinis menuduh para cendekiawan di Institut de France sebagai kaum ideologis. Yang mereka pikirkan, analisis, dan yang mereka kerjakan itu dianggap sebagai sesuatu yang kabur, tidak jelas, mengada-ngada, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ideologi pada saat itu hanya dipandang sebagai suatu sistem yang secara empiris tidak dapat dibenarkan, bahwa secara moral dapat dikatakan tidak tepat. Maka sistem semacam ini pada saat itu sengaja dirumuskan untuk memperdaya dan menguasai orang lain. Sehingga pandangan buruk terhadap ideologi ini dapat juga dilihat pada masyarakat Amerika Serikat, yang mana masyarakat Amerika Serikat pada saat itu lebih suka menyebut demokratis dan menghindari kata isme sebagai ideologinya. Dan mereka juga lebih suka menggunakan istilah free enterprises dan menghindari istilah kapitalisme guna untuk menyebut sistem perekonomiannya. Para pencipta dan pendukung ideologi politik dalam aktivitasnya ini, mereka berupaya untuk menanamkan kepercayaan dan menyeragamkan perilaku orang lain sesuai dengan garis ideologi yang dikembangkannya. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh mereka sebagai simpulan yaitu yang pertama, ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Dan yang kedua, ideologi di samping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. Dan yang ketiga, ideologi dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat yang diarahkan pada partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Yang keempat yaitu yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi politik itu adalah fungsi pemikiran itu sendiri dalam berbagai lembaga politik dan kemasyarakatan. Selanjutnya, makna ideologi yang dapat ditemukan dari karakteristiknya, yaitu ada 4 macam ideologi, 4 macam makna ideologi, yaitu pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam keadaan krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pikiran yang sistematis. Dan yang ketiga, ideologi memiliki ruang lingkup yang luas namun beragam. Dan yang terakhir yaitu ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Fungsi khusus ideologi sendiri yaitu ada 4 fungsi. Jadi yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Dan yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang ini dapat melihat dunianya. Dan yang keempat,
ideologi ini berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Yang pertama yaitu ideologi konservatisme, radikalisme, dan liberalisme. Nah, jadi konservatisme ini sering diartikan sebagai paham yang berusaha mempertahankan status dan menghindari perubahan prinsip dalam tatanan orde masyarakat yang telah ada. Nah, selanjutnya yaitu radikalisme. Jadi gerakan radikalisme ini biasa diidentikan dengan revolusi. Gerakan revolusi ini biasanya legal dan diperbolehkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu paham liberalisme. Jadi berhubungan dengan masalah yang harus dilakukan oleh negara melalui kebijaksanaan umum dan yang seharusnya diberikan kebebasan kepada rakyatnya. Nah, dalam paham liberalisme negara ini, maka negara dan politik hanya menempati salah satu bagian dan bukan persoalan pokok. Selanjutnya macam yang kedua yaitu adalah merkantilisme dan leninisme. Jadi, merkantilisme ini adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Nah, sedangkan leninisme itu adalah bagian dari teori politik organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung sebagai awal dari sosialisme. Dan macam yang ketiga yaitu komunisme. Jadi komunisme ini adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Dan tujuan utamanya yaitu adalah menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan juga negara. Dan macam yang keempat yaitu adalah fasisme. Jadi fasisme ini adalah sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dan juga ada pula yang mengartikan bahwa fasisme ini adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini mengandung nilai dan juga gagasan dasar yang terjabar dalam sikap, perilaku, dan juga pribadi bangsa Indonesia. Jadi ideologi terbuka itu adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika sosial yang memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Ada beberapa batasan-batasan dalam keterbukaannya itu, yaitu yang pertama, kepentingan stabilitas nasional. Jadi untuk menjaga timbulnya keresahan yang meluas di negara-negara lain. Dan yang kedua yaitu keterbatasan larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Jadi walaupun secara faktual kita melihat proses kebangkitan ideologi tersebut, tapi kita belum dapat mengabaikan dengan begitu saja. Di keterbukaan ideologi Pancasila ini pada tatanan nilai instrumental dan juga nilai prasisnya tidak berarti terbuka juga dari wawasan komunisme. Sebaliknya kita harus tetap waspada terhadap kerawanan yang mungkin saja bisa menimbulkan munculnya paham-paham seperti itu. Jadi etika itu adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara bijaksana sebagai suatu seni. Nah, etika sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Nah, jadi dengan adanya etika, maka manusia ini diajari dan dibimbing ke arah pemahaman serta pengalaman nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Maka jika dilihat dari tradisi filsafat barat, itu semenjak zaman Socrates, Plato, dan juga Aristoteles hingga zaman abad pertengahan, kesemuanya ini menunjukkan bahwa hidup secara bijaksana akan mengantarkan seseorang menjadi bahagia. Tapi ketika di zaman ajarannya Immanuel Kant di abad ke-18, masalah etika ini bukan lagi masalah kebijaksanaan saja, akan tetapi sudah merupakan suatu kewajiban. Nah, kenapa? Karena menurut Immanuel Kant, etika itu adalah suatu kategori imperatif. Jadi ketika etika ini bukanlah alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, akan tetapi etika ini sudah menjadi tujuan di dalam dirinya itu sendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap bangsa di setiap zamannya mempunyai persepsi dan orientasinya sendiri-sendiri di dalam mengartikan etika. Dengan kita memahami nilai-nilai filsafati, maka kita akan ditunjukkan permasalahan yang ada sebagai realitas yang utuh. Sehingga kita dalam menghadapi suatu masalah, kita akan dapat memahami arti atau makna tentang
apa yang benar atau salah, atau bisa disebut sebagai true or false, nah secara intelektual, dan juga apa yang benar atau apa yang salah atau right or wrong secara etis. Jadi etika politik ini mengandung dua pengertian. Jadi yang pertama, etika politik ini sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia atau legitimasi kekuasaan politik. Nah, sedangkan pengertian yang kedua, etika politik ini adalah tata krama dalam melakukan aktivitas politik atau bisa disebut sebagai dimensi moral dalam berpolitik. Jadi perlu kita ketahui bahwa suatu pemerintahan atau lembaga perwakilan itu tidak akan mungkin berjalan secara efektif tanpa adanya legitimasi politik dari rakyat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa legitimasi etis atau filosofis ini adalah penyempurna akhir dari kemampuan berkuasa, sehingga walaupun dia ada seseorang ataupun sebuah pemerintahan yang memiliki banyak legitimasi sebagai background kekuasaannya, tapi agar dia bisa tetap eksis kekuasaannya, maka itu terletak pada legitimasi etisnya. Dan juga mengenai Pancasila sebagai sistem nilai, bagi bahasa Indonesia sistem nilai Pancasila ini memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri, karena nilai-nilai Pancasila ini mempunyai status yang tetap dan berangkai. Jadi sehingga masing-masing sila ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Dan menurut A.W. Wijaja di tahun 2000, beliau berkata dengan adanya keunikan sistem nilai Pancasila, itu menjadi identitas bagi bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, hal ini bisa disebut sebagai kepribadian atau jati diri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem nilai Pancasila ini adalah kebulatan dari sejumlah unsur-unsur yang saling berhubungan guna mencapai suatu bangsa atau maksud tertentu. Nah, Pancasila dan perkembangannya ini bukan hanya sekedar suatu konsensus politik, melainkan juga sebagai state fundamental norm. Jadi secara yuridis formal, Pancasila ini berfungsi sebagai kaidah dasar negara atau state fundamental norm yang memperoleh legalitas hukumnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Dan juga Pancasila ini berkembang sebagai suatu konsensus filsafati yang mengandung komitmen-komitmen transendental yang menjanjikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia di masa depan. Dan konsekuensi dan implikasinya yaitu bahwa Pancasila dengan kelima silanya ini sebagai satu kesatuan yang utuh serta sebagai dasar negara dan juga sebagai arah bagi etika sosial kita dan juga termasuk sebagai etika politik. Menurut Miriam Budiarjo, beliau menjelaskan bahwa di dalam ilmu politik masalah yang banyak dibahas dan dipersoalkan yaitu tentang kekuasaan, karena masalah kekuasaan ini tetap menjadi fenomena sentral dalam ilmu politik yang muncul dalam setiap wacana atau kegiatan yang ada. Dalam membahas tentang masalah etika dan politik, masalah ini menghadapkan suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, tapi juga tetap aktual. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan juga dasar negara mengandung beberapa nilai, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai ideal, material, spiritual, pragmatis, dan juga nilai positif. Dan yang ketiga yaitu nilai etis, estetis, logis, sosial, dan juga nilai religius. Nah, jadi pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga diterima sebagai dasar negara bangsa Indonesia membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila ini harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia, termasuk juga dalam bidang politik. Dan menurut Hendra Nur Cahyo pada tahun 2006, beliau berkata bahwa ada beberapa hal utama yang menjadi pegangan utama bagi teori dan juga perilaku politik yang etis, yaitu yang pertama, adanya menghargai kehidupan, baik itu hak hidup atau nyawa, dan juga hak milik setiap individu tanpa terkecuali. Dan yang kedua adalah menghargai kebebasan sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaan. Nah, tidak ada bentuk kekangan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, mengusahakan mendapatkan akibat-akibat baik bagi manusia sebanyak mungkin dan juga mengusahakan mencegah akibat-akibat buruk bagi manusia sebanyak mungkin. Dan yang keempat, menghargai persamaan dengan tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan objektif dari individu-individu dalam konteks sosial. Yang kelima, yaitu keputusan dan tindakan politik harus melalui diskursus etika yang memasukkan unsur universalisme etik.
Dan juga nilai-nilai hukum yang harus diwujudkan, yaitu nilai hukum kepastian, nilai hukum keadilan, nilai hukum kemanfaatan, yang mana harus ditopang dengan nilai-nilai etik Pancasila. Nah, tujuannya yaitu agar cita-cita dan tujuan nasional Indonesia itu dapat tercapai. Nah, jadi meskipun fokus pembicaraan politik ini adalah masalah tentang kekuasaan, akan tetapi pada aspek etika politik itu tidak hanya berfokus pada masalah legitimasi kekuasaan and shits, akan tetapi juga menyangkut perilaku atau tindakan politik dari seluruh partisipan kehidupan politik, yaitu rakyat. Nah, maka dari itu pendapat yang mengatakan bahwa politik itu tidak harus memperhatikan moral, nilai etik, itu adalah pendapat yang salah, pendapat yang menyesatkan. Nah, sebagaimana pendapat dari Machiavelli. Jadi menurut Noto Nagoro di tahun 1959, yang dimaksud dengan tertib hukum itu adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama adanya kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, yang kedua adanya asas keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, dan yang ketiga yaitu adanya kesatuan waktu yang di dalamnya meliputi peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan juga yang terakhir yaitu adanya kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Peraturan-peraturan hukum dalam pengertian tertib hukum itu merupakan kesatuan, keseluruhan, serta mempunyai susunan bertingkat atau berjenjang. Jadi menurut Kelsen bahwa suatu peraturan hukum ini merupakan derivasi dari suatu fakta. Oleh karena itu, suatu peraturan hukum tertentu itu harus dapat dikembalikan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, selanjutnya, menurut Suyadi di tahun 1999, beliau berkata bahwa apabila ditinjau dari aspek filosofis, maka makna Pancasila ini sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia itu adalah nilai-nilai luhur yang terletak pada keberadaan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Nah, jadi sekitar waktu dari tahun 1998 sampai 2002 itu adalah era reformasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, di sana terjadi pergeseran dari sistem ketatanegaraan berkarakter otoritarian menuju sistem perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Nah, dan perubahan yang kedua yaitu dilakukan pada SU-MPR 11, yaitu sekitar tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000, yang mana telah menghasilkan perubahan dan juga penambahan yang lebih luas lagi. Contohnya seperti perubahan kedua ini menyangkut perubahan dan penambahan mengenai substansi wilayah negara, pembagian wilayah negara, perincian mengenai hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, serta penegasan dan penjabaran mengenai bendera, bahasa, lambang, dan juga lagu kebangsaan. Nah, perubahan dan penambahan ini itu menyangkut substansi seluruh pasal-pasal yang belum dilakukan perubahan sebelumnya. Nah, akan tetapi perubahan itu belum tuntas dan belum menampakkan struktur atau sistem ketatanegaraan yang jelas. Nah, perubahan yang keempat ini terjadi pada bulan Agustus di tahun 2002, yang mana di perubahan keempat ini berhasil menuntaskan perubahan-perubahan secara bulat, melengkapi dan menutupi hal-hal yang belum disepakati oleh kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada di MPR pada sidang tahunan, yaitu di tahun 2000, ya, di tahun 2001. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kemampuan dari bangsa ini untuk menindaklanjutinya, menjabarkannya dalam mempraktekkan ketatanegaraan dengan melalui penyusunan aturan pelaksanaan yang dimulai dari produk hukum yang disebut sebagai undang-undang sampai bentuk terbawah yaitu peraturan daerah. Nah, hal yang paling sulit itu adalah menjaga agar terdapat konsistensi dan harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal kepada semua produk hukum tersebut. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Buat teman-teman yang sedang membutuhkan referensi tentang rangkuman pendidikan Pancasila, bisa memakai dengan rangkuman saya. Dan sebelumnya saya di sini memakai rangkuman dari e-book ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.